persiapannya makin stres. Ternyata perkawinan itu jadi nggak gampang dari segi yang diundang 1, yang datang 10. Itu masalahnya. Kayak waktu kemarin acara bertukul atau tunangan di gereja, yang diundang cuma sekitar 400, ada datang hampir 1000. Akhirnya apa? Kelabakan kita makanan. Kan nggak ada istilah habis kan. Akhirnya apa? Non-stop orang saya di restoran. Bentar lagi 100 lagi, 100 porsi lagi, sampai akhirnya 1000 porsi. Padahal budgetnya cuma 400. Apalagi nanti di kawin nikahan yang sudah diundang aja 2000. Ya. Kalau 2000, kemungkinan yang tidak diundang bisa tambah 1000, 3000. Itu yang mau tidak mau makanannya harus dilipat 3-kan. Kira-kira begitu. Dan rencananya ada 7 menteri yang datang yang akan memberikan kado berupa kain batak, kain ulos, ya. Karena banyak menteri itu adalah bekas klien saya, ya, sebagai pengusaha. Contoh Prabowo klien saya 30 tahun, Airlangga juga klien saya, Erik juga klien saya, Sandiaga Uno juga klien saya. Jadi kemarin saya udah temui semua, makanya dia di Instagram saya. Termasuk juga Menteri Perdagangan akan datang, ya. Semua kita undang. Tapi dipastikan hadir ya, Bang Hotman? Kenapa? Kalau mereka mengatakan pasti hadir, bahkan di dalam surat undangan, turut mengundang itu ada 4 menteri. Turut mengundang 1 Prabowo, 2 Menko Equin Airlangga, 3 Erik, Menteri BUMN, 4 Menteri Prawisata, Pak Sandi. Jadi itu resmi dalam surat undangan. Belum lagi menteri yang teman lainnya. Sebenarnya sih ini anak bungsu, saya udah bilang, lu itu nikah sesudah kaya aja gitu loh. Kalau lu udah kaya lu bisa ya kayak bapaknya gitu loh. Bisa tahu ini cantik. Jadi memilihnya itu udah tahu gitu loh. Kalau cinta pertama itu semuanya indah. Tapi ya udah, dia sudah pilihannya sebagai orang tua, ya kita restui gitu loh. Ya gitu, ternyata nggak gampang. Bang, bahkan dibuat 2 kali resepsi, betul? Apa? 2 kali resepsi. Bukan 2 kali lagi. Pertama Sanji di Hotel Mulia di Bali, itu bulan lalu. Kemudian kemarin acara tunangan di gereja. Kemudian tanggal 16 September di Balai Samudra Kelapa Gading, itu adat dan nasional. Di situ menteri-menteri pada datang. Terakhir yang besarnya lagi di Hotel Mulia Nusa Dua Bali. Jadi 4 kali. Mulia tanggal berapa? 22 kalau nggak salah, lupa gua. September, ya. Di Bos Mewah itu emang rencana abang apa emang Apa? Bang Fritz sendiri, Bang Fritz? Ya, rencananya seperti itu, rencananya Apa? Abang apa Bang Fritz? Dibuat 4 kali resepsi. Bukan karena pihak perempuannya juga ingin pestanya sendiri, dan perempuannya kan dari kalangan Chinese Bali. Mereka juga mengundang kalangannya, jadi di Bali. Kalau dari saya sih cukup di Jakarta, tapi mereka juga mau bikin gitu. Jadi tunangannya juga ada 2 jenis. Acara Sanjit itu yang kemarin, yang ternyata nikah sama orang Chinese itu biayanya berat, harus disediakan ini disediakan ininya. Pokoknya sanjinya itu segala macam harus disediakan. Kalau orang Batak itu kan ngasih uang namanya sinamot, uang uang mahat, selesai. Ya, kalau orang Chinese ternyata enggak. Tasnya, kopernya, galungnya, benar semua. Belum lagi harus ada uang. Jadi miliaran waktu itu. Ya bagaimana? Masa kita kasih tas murahan apa boleh buat? Bukan karena mau pamer. Karena itu keharusan dalam budaya mereka. Adat mereka, ya mau tidak mau ya kita terpaksa, bukan terpaksa sih, sedikit terpaksa sih. Kepeng. Ya kita wajib lah memenuhi budaya mereka karena kita sudah besaran, mau diapain gitu loh. Jadi memang pengalaman ini nikah sama orang Chinese itu biaya nikahnya sanjinya berat. Jauh lebih besar dari biaya nikah Batak.
busana sendiri gimana bang? Apa? Persiapan berapa busana berarti? Gua biasa aja, gua mah busana gua kan yang aneh-aneh kayak gini. Gua nggak mau diatur, disuruh harus seragam, gua nggak mau. Oh, berarti nanti abang di... Nggak suka-suka gua dong, ngapain gua diatur? Anak gua udah marah-marah terus, harus seragam Pak. Enggak, gua nggak mau seragam, gua bilang. Karena waktu Sanjit kemarin gua dikasih jas yang polos abu-abu, coklat. Gua kayak bukan Hotman Paris lagi gitu loh, kayak Hotman Paris 50 tahun lalu. Gunanya gua robek aja begitu habis itu. Gak cocok. Gua kan nggak bisa lagi yang polos-polos, harus sedikit gila gitu loh. Apa nanti menyesuaikan warnanya tapi... Iya warnanya. Ya kayak kemarin itu anak udah bolak-balik pesan, Pak ini bahannya akan dijahitin. Warna apa? Warna coklat. Ya udah, pokoknya gue bikin suka-suka gue bilang. Nah ini udah gue pesan punya gue yang bling-bling lagi. Yang penting warnanya sama. Yang penting warnanya sama gitu loh, ya. Acara Martumpol kemarin gimana tuh, mungkin dihadiri siapa aja sih bang? Iya acara martupolnya itu, ya itu tadi, itu kan karena ini complicated lagi. Jadi ini bukan dua keluarga yang terlibat, kan dia kan Chinese, harus diangkat marga lagi sama marganya mertua saya, ketika ya anak angkat dulu, ya. Jadi 3 keluarga terlibat, dia dikasih marga, ya marga dari orang tua istri saya. Jadi di situ ada 3 orang tua terlibat, orang tua dari cewek, orang tua angkat yaitu mertua saya sama kami sendiri. Nah itu juga biaya lagi tuh, ini pasti lah, gitu. Gitu berapa sih bang? Alah itu mah nggak seberapa lah, nggak apa-apa, nggak usah lah mikirin biayanya deh. Ini pokoknya kewajiban saya sebagai anak, sebagai bapak selesai. Sesudah anak nikah pada semua, sekarang giliran bapaknya party lagi. Gitu. Ya emang itulah hidup ini, makanya kemarin itu saya diskusi sama Pak Erik, ya Pak Menek BUMN. Saya bilang, ya gimana pun saya nggak cocok Pak, saya bilang. Ya kan bagaimana kalau ikut di politik, gue bilang nggak cocok, jiwa saya nggak cocok, saya bilang. Saya nggak bisa jadi DPR atau nggak bisa jadi menteri, nggak cocok jiwa saya. Atau kalau mau langsung jadi wapres, gue bilang gitu. Biar gue robah hukum Indonesia ini. Ya. Kalau jadi menteri sama DPR, apalagi DPR gue nggak mau. Lebih banyak duit gue dari DPR. Ketakutan abang dipanggil opung nih katanya bang. Oke, ini gue cerita nih ya. Waktu saya nikah tahun 88, saya bawa istri ke Sydney. Saya waktu itu kan glamor hidupnya di Australia, di Jakarta juga. Saya tidak mau orang tahu saya udah nikah, karena biar gimana pun itu mengurangi pasaran kita kan. Sehingga waktu di Sydney, saya kan kerja di kantor pengacara, yang pengacaranya 700 orang. Sering mereka melihat saya di mall sama istri di Sydney. Nah, mereka nanya, siapa yang kemarin cewek sama kamu? Katanya, who is the girl? Lu tahu gue bilang apa? She's my sister, gue bilang. Istri gue bilang, saudara gue. Karena yang nanya ini cewek cantik gitu loh. Ntar kalau gue bilang istri gue, dia gak mau lagi sama gue. Akhirnya di kantor itu jadi bahan ledekan satu kantor. Jadi bahan apa? Ejekan. She's my sister. Karena apa? Waktu saya nikah di Bandung, ada 4 pimpinan dari kantor dari Australia itu datang ke Bandung. Jadi tahu saya udah nikah. Nah itu satu. Yang kedua juga, waktu istri saya hamil, gue juga pusing. Aduh gila, gue jadi bapak-bapak. Turun lagi pasaran gue gitu. Ya cewek itu kan maunya yang bujangan, kaya gitu kan. Nah, turun lagi. Nah, itu secaranya Pak, saya nggak mau cerita deh. Itu lebih seram lagi waktu istri bilang, saya udah hamil. Kan dulu saya bilang jangan hamil. Nah, sempat gue nggak mau pulang dari Australia. Bener udah hamil. Yaudah katanya, udah pusing gue. Apalagi jadi opung kakek, makin parah lagi. Makanya predikat kakek itu nanti nggak tahu deh. Ya bisa sih diatasi agar wanitanya nggak kabur, transfernya diperbesar. Tapi nanti dipanggilnya pasti opung. Ya kalau punya cucu ya opung dong. Hah? Masa om gini? Kalau kakek. Ya kakek lah, opung itu kakek. Bang bicara soal pernikahan, Bang ikut serta juga nggak dalam persiapan nih Bang? Apa? Ikut serta juga nggak dalam persiapan? Bukan ikut lagi yang bayarin gue, ya apa ikut lah. Ya, kan kemarin itu pusing, kemarin udah
undangan itu terutama adat Batak. Kita undang 1 datang 3. Masalahnya bukan soalnya takut biaya, takutnya kita sediakan makanan misalnya 1.000 atau datang 2.000. Ntar nggak dikasih makan, kita yang dimaki-maki kan. Jadi kemarin sudah dipaduakan semuanya. Mau tidak mau, karena sudah kayak kemarin undangan di gereja ya begitu. Di undangan 400 datang 1.000. Akhirnya apa? Lu tau nggak, petugas catering gua sampai ditarik-tarik itunya. Bajunya mana katanya kan. Itu bukan nggak diundang katanya. Padahal udah habis makanan. Apalagi datang inang-inang lagi. Ngoceh-ngoceh kalau nggak ada makanan. Wah, nemboru dan tulang. Langsung tarik begitu. Gitu. Ya. Berarti yang opung itu mengatasinya dengan cara kayak gitu Bang? Apa ada cara lain tuh? Kan menjelang pengen jadi opung. Sebenarnya sih, gua sih nggak takut kalah populer di kalangan wanita. Itu nggak ada kaitan. Tapi jauh lebih fleksibel kalau kita kelihatan single. Iya, ya. Tapi saya kan tidak mau munafik. Saya nggak pernah ngaku bujangan. Kemana-mana saya tonjolkan istri saya. Nggak pernah gue tutupin. Istri ada 1. Cuma ya nggak apa-apa dan nakal dikit gitu. Gitu loh. Iya, Siti di rumah. Iya. Bang, ini kan akan menjadi maksudnya banyak tahap sampai ke depannya pernikahannya. Mungkin ada kayak konsumsi vitamin atau istirahat yang cukup gitu nggak sih Bang? Lu tahu vitamin gua? Nih gua cerita nih. Kemarin rapat seharian untuk adat Bataknya yang paling complicated karena dari berbagai marga. Sudah nggak kehitung vitamin gua makan. Terus jam 10 gua harus ke klub saya lagi di CBD clubbing. Hah? Saya nggak tahu lagi sisa vitamin gua, lu tahu? Nih. Semua ada di sini. Udah sakit tenggorokan ada. Ya. Iya, selalu saya bawa itu. Terus udah sakit tenggorokan juga, udah ada nih, khusus nih. Lengkap nih gua bawa nih. Karena sudah parah tenggorokan gua. Jam 2 baru pulang dari berdansa. Apalagi nih. Bahkan kunci apartemen pun ada kalau darurat. Lu mau tahu berapa kunci apartemen ini? Ada 1, 2. Lu mau yang mana? Nih, ini vitaminnya nih, masih ada nih, segala macam nih. Bahkan juga kebanyakan minum, obat sakit perut ada, semua lengkap. Di mobil saya itu 1 rangsel semua obat-obatan. Di mobil saya itu semua jenis obat ada. Saya nggak pernah ke dokter lagi. Saya selama corona, secara resmi saya nggak pernah disebutkan positif. Tapi saya yakin saya sering positif. Tapi obat coronanya saya udah ada di tas gua. Saya sering minta ke dokter, teman saya dokter bikin resep gua beli. Jadi gua paling sering minum obat Faviravir, itu obat corona tuh. Ya, jadi semua jenis obat ada di tas di koper gua di situ. Jamai, obat sakit kepala, semuanya ada. Makanya kalau Anda lihat saya ke Bali, saya tenteng begitu rangsel, itu obat semua tuh. Dan berbagai jenis vitamin. Itu. Dan Anda mungkin nggak pernah tahu sejarahnya ya. Saya pernah hampir buta. Gara-gara terlalu parno sama saya obati sendiri. Saya pernah dulu saya lah yang mempublikasikan bahwa minyak kayu putih itu kalau dimasak asapnya bisa mematikan corona. Oke. Suatu waktu malam-malam habis saya syuting dari TV, karena harus gue sendiri yang masak tekonya agar asapnya saya bisa sesuaikan. Nah, pada saat itu sambil saya masak, saya lagi berantem sama salah satu aspri, WA-WAan. Nggak sadar airnya mendidih. Dan airnya mendidih, apinya masuk. Salahnya adalah ini pelajaran bagi kalian. Jangan pernah siram pakai air. Aku siram pakai air. Akhirnya kayak bom Hiroshima, bung gitu. Lu tahu ini bekas kebakaran di sini. Terus sampai sini. Bahkan saya 2 minggu nggak bisa melihat. Tapi dirahasiakan. Karena waktu itu jelek banget mukanya. Ini hancur semua. Ya, ini nggak bisa lihat 2 minggu. Ini bekas nih, ini bekas kebakaran nih. Ya. Nah itu karena saya terlalu mengobati diri sendiri. Waktu itu Nanti selain obat-obatan refleksi juga nggak sih Bang? Refleksi juga nggak sih? Nggak pernah refleksi. Ini nggak asli.
Bang, waktu kebakaran itu pemulihannya berapa lama? Sampai bisa 1 bulan. dirahasiakan. Waktu kebakaran itu, saya nggak kenal orang, nggak bisa lihat orang. Tapi saya pernah kenal orang waktu saya antri di dokter mata, duduk di sofa. Aku bisa tahu bahwa yang depan gue itu adalah cewek. Padahal gue udah nggak bisa wajahnya. Lu tahu dari mana? Dari teropong kakinya. Ngintip-ngintip dikit ya, Bang? Bener loh, bisa tahu itu cewek. Ya, saya 1 bulan dan 2 minggu hampir menangis tiap malam. Gini, ingat nggak? Atau apa pemain apa? Yaitu yang terbang itu loh. Superman. Yang bintang film Amerika yang jatuh dari kuda, langsung lumpuh si ngurusnya mati. Hah? Superman. Yang terbang itu apa namanya itu? Superman. Siapa namanya itu? Si Hah? Nggak, itu kan begitu. Dalam waktu hitungan 1 menit hilang masa depannya. Dia jatuh dari kuda dan lumpuh seumur hidup. Nah, itu yang saya renungkan berkali-kali. Saya sangat khawatir waktu itu. Ya.